Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan sudah memberikan satu rancangan-rancangan yang luar biasa, amin. Tuhan berikan rancangan damai sejahtera, dan percayalah Tuhan bukan memberikan rancangan kecelakaan. Dan Tuhan berjanji, dan kita juga harus mempercayai bahwa Tuhan memberikan hari depan yang penuh dengan pengharapan, amin. Itulah Tuhan kita, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Mari sama-sama kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Tadi pagi ibadah yang pertama dan kedua, saya membawakan satu tema yaitu waktu yang berkualitas. Tetapi di ibadah yang ketiga ini saya akan membawakan satu tema yang berbeda, yaitu pada waktunya Tuhan. Katakan pada waktunya Tuhan. Amin. Yuk sama-sama kita buka Alkitab kita di dalam Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Begini firman Tuhan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Katakan yes. Wah, kurang kenceng ini. Apa enggak mau Tuhan berikan yang indah-indah dalam hidup kita? Gitu kan? Sekali lagi ya, dengan suara yang kenceng, amin. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Inilah janji Tuhan sore hari ini. Dia akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Nah Bapak Ibu, melalui ayat ini pengkhotbah mau memberikan satu perenungan bagi setiap kita, bahwa dikatakan ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Artinya apa? Percaya sore hari ini firman Tuhan ya dan amin. Yes, ya. Sore hari ini percaya ketika sudah waktunya Tuhan, ketika sudah waktunya Tuhan, maka saudaraku, Tuhan akan memberikan kepada kita satu kehidupan yang indah. Katakan amin. Suatu kehidupan yang luar biasa yang akan kita alami dalam kehidupan kita. Amin. Nah saudaraku, melalui ayat ini pun kita juga harus belajar. Kita juga harus merenungkan bahwa segala sesuatu yang sudah Tuhan rencanakan, itu pasti indah, itu pasti luar biasa bagi setiap kehidupan kita. Amin. Nah, apalagi yang bisa kita pelajari, apa yang pengkhotbah mau sampaikan, bahwa kita harus mempercayai bahwa rancangan Tuhan itu adalah kehendaknya yang terbaik bagi hidup kita. Amin. Meskipun terkadang itu menyakitkan bagi kita. Seperti lagu tadi, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita percaya. Amin. Dan kita percaya bahwa Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Yes, kita percaya. Tetapi terkadang saudaraku, pujian tadi mengatakan waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan. Nah, ini kan. Jadi terkadang saudaraku, ketika Tuhan mau memberikan satu janjinya dalam hidup kita, terkadang kita diizinkan Tuhan untuk melewati apa? Cobaan demi cobaan. Betul saudara ya? Cobaan demi cobaan. Tetapi sore hari ini kita harus benar-benar mempercayai bahwa rancangan Tuhan itu adalah kehendaknya yang terbaik. Walaupun itu terkadang menyakitkan bagi hidup kita. Walaupun itu terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita mau gitu kan, seperti itu. Tapi sore hari ini percayalah bahwa rancangan itu adalah kehendak yang terbaik. Kemudian apa? Melalui ayat ini kita diajar untuk apa? Untuk kita sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Amin. Kita sungguh-sungguh menyerahkan seluruh kehidupan kita hanya kepada Tuhan.
Dengan apa? Dengan segenap hati. Dan kita harus meyakinkan diri kita bahwa Tuhan akan menjawab setiap doa kita, setiap kerinduan kita, setiap permohonan kita tepat pada waktunya. Amin. Yang setuju katakan yes. Haleluya, haleluya. Nah, jadi dari semua hal ini apa yang Tuhan rindukan? Ya, apa yang Tuhan rindukan? Ya, bagi hidup kita. Yang Tuhan rindukan, yang Tuhan inginkan adalah apa? Agar kita benar-benar sungguh-sungguh menjalankan setiap perintah Tuhan. Amin. Kita mau senantiasa apa? Bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan. Dan kita harus selalu berpengharapan kepada Tuhan. Amin. Selalu berharap sama Tuhan. Kita nggak boleh berharap sama manusia. Berharaplah sama Tuhan. Melalui apa? Melalui doa-doa kita. Ya, dan perbuatan-perbuatan baik kita. Amin. Nah, mengapa sore hari ini saya membawakan tema ya pada waktunya Tuhan. Mengapa saudaraku? Karena kebanyakan ya kita ini sebagai pengikut-pengikut Tuhan, anak-anak Tuhan, kita maunya pada waktunya kita. Betul enggak? Ya kan? Betul enggak? Pada waktunya kita. Ya kan? Seperti itu. Karena kenapa? Banyak daripada anak-anak Tuhan, orang-orang percaya gitu kan, maunya apa? Maunya cepat, ya kan? Maunya instan, seperti itu. Betul enggak? Ketika berdoa mau cepat dijawab gitu kan? Ketika ada pergumulan, persoalan, mau cepat-cepat selesai gitu kan. Itu maunya pada waktunya kita, bukan pada waktu Tuhan. Nah, itulah mengapa saya mengambil tema pada waktunya Tuhan. Karena kebanyakan kita mau pada waktunya kita. Nah, sore hari ini biarlah kita mau belajar. Ya, kita mau belajar, kita mau serahkan seluruh hidup kita. Dan biarlah semua yang terjadi itu pada waktunya Tuhan. Amin. Amin. Nah, banyak daripada antara kita mau cepat, mau instan, ya dan sebagainya. Ya, ketika semuanya yang kita rindukan, yang kita doakan, yang kita harapkan, ya tidak sesuai dengan keinginan kita dan tidak terjadi, banyak kita yang kecewa sama Tuhan, ya kecewa gitu ya. Kemudian apa? Kemudian putus asa, hilang semangat, patah semangat, sakit hati gitu ya. Nah, banyak saudara ya, banyak. Kemudian depresi, stres lah, aduh gitu. Gimana ini semua hal gitu seperti itu ya. Nah, sore hari ini ya saya mau mengajak setiap kita ya, perhatikan dengan baik ya, perhatikan dengan baik. Kalau kita bisa bekerja sama dengan waktunya Tuhan ya. Sekali lagi, kalau kita bisa bekerja sama dengan waktunya Tuhan, amin saudaraku, maka ya tingkat stres kita itu akan menurun. Amin. Amin. Tingkat stres kita itu akan menurun. Dan ketika kita bisa bekerja sama dengan waktunya Tuhan, ya, maka apa? Tingkat daripada kesuksesan kita itu akan naik. Amin. Level kesuksesan kita akan naik. Amin. Amin. Yang mengerti katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Nah, oleh sebab itu sore hari ini yuk sama-sama seperti apa yang firman Tuhan katakan, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Yuk, mari mulai sore hari ini, ya kan? Semua nggak instan, semua nggak bisa cepat, tapi bila kita mau bekerja sama dengan waktunya Tuhan. Amin. Nah, sore hari ini ada beberapa hal ya tentang waktunya Tuhan ya yang biasa terjadi dalam setiap kehidupan kita. Kita akan sama-sama belajar. Yang pertama adalah apa? Tuhan itu memiliki jadwal waktu dalam hidup kita. Ya, Tuhan memiliki jadwal waktu dalam hidup kita. Kita buka Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai yang ke 8. Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai yang ke-8. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya.
untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Amin Bapak Ibu. Nah jadi Tuhan itu memiliki jadwal waktu dalam setiap kehidupan kita. Kita perhatikan dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 8. Inilah semua yang terjadi ya kan di dalam setiap kehidupan kita. Betul saudara ya? Betul ya? Kadang ada waktu untuk kita menangis, ada waktu kita untuk tertawa. Ada waktu untuk lahir, betul ya saudara? Nah semua itu sudah diatur, ya semuanya sudah diatur dalam ya waktunya Tuhan. Jadi kejadian yang ada di dalam dunia ini, bahkan di dalam setiap kehidupan kita, ya setiap kehidupan kita sampai detik ini, sore hari ini, semuanya itu ada dalam ritmenya Tuhan, dalam waktunya Tuhan. Amin. Jadi ya udah seperti itu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Amin. Yang kedua, Tuhan tidak memberitahu secara detail segala sesuatu yang akan terjadi di depan kita. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11 dikatakan, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Nah jadi ya Tuhan itu tidak akan memberikan tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita ke depan ini. Ya, saya nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan ini, hidup saya nggak tahu. Apa yang akan saya dapat, ya kan? Apa yang akan saya alami, saya nggak tahu, gitu kan? Saya nggak tahu, kita semua nggak tahu, ya kan? Dalam pelayanan ke depan, saya nggak tahu pelayanan saya ke depan di Kota Lubuk Linggau, apa yang akan terjadi seperti itu, ya? Dalam usaha pekerjaan, semua kita nggak tahu ke depan ini. Tuhan gak kasih tahu kepada kita. Tetapi sore hari ini, ya kan, yang harus kita percayai adalah apa? Bahwa Tuhan pasti akan memberikan rancangan dan rencana yang indah atas setiap kehidupan kita. Sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Itu saja. Amin. Saya percaya Tuhan bahwa Tuhan akan memakai gerejamu di Lubuk Linggau untuk memenangkan banyak jiwa. Saya percaya Tuhan, walaupun saya nggak tahu ke depan ini apa yang terjadi, tetapi saya percaya saya pasti akan diberkati. Saya pasti akan sukses. Amin. Kita cukup percaya sama Tuhan. Amin. Dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita, kita mau percaya bahwa segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Setia sama Tuhan. Lakukan perintah firman Tuhan. Hidup benar di hadapan Tuhan. Percayalah ya. Walaupun ya di perjalanan hidup kita ada padang gurun, ada persoalan. Percayalah Roh Kudus akan memberikan kita kekuatan. Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk kita keluar sebagai pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Nah jadi Tuhan tidak kasih tahu secara detail. Kalau Tuhan kasih tahu secara detail bisa bahaya. Ya kan?
Kenapa saya katakan misbah ya? Contoh nih, ya kan? Ketika Tuhan kasih tahu sama saya, Yanto, kamu nanti ke depan akan seperti ini. Saya bisa stres. Bisa stres saya. Kenapa stres? Ya, kalau Tuhan kasih tahu ke depan ini contoh ada hal yang gak baik yang terjadi dalam hidup saya, apa gak stres? Ya kan? Betul gak? Kita aja yang saat ini ada masalah sedikit aja udah stres, udah khawatir, udah nangis-nangis. Apalagi ke depan ini kita tahu bahwa akan terjadi suatu hal yang gak baik. Apa gak stres kita? Ya kan? Betul gak? Nah itu. Kemudian Tuhan kenapa gak kasih tahu secara detail? Ketika kita dikasih tahu secara detail, ya kita bisa menyalahgunakan semua itu. Mengapa saya katakan bisa menyalahgunakan seperti itu? Contoh, Yanto, wah nanti akan jadi orang sukses. Gerejanya besar, ribuan, usahanya sukses, maju, berkembang. Waduh, manusia sombong gitu kan, bisa sombong, betul gak? Ya kan? Loh, sekarang aja tidak ada apa-apa aja bisa sombong gitu kan? Betul gak? Seperti itu. Nah, jadi itulah Tuhan yang kita harus ketahui adalah apa? Bahwa Tuhan tidak ya memberitakan secara detail apa yang terjadi ke depan ini. Cukup kita percaya saja kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti akan ya memberikan satu rancangan, satu rencana yang luar biasa dalam hidup kita. Amin. Kemudian yang ketiga sebagai yang terakhir ya kan, waktu ya yang Tuhan biasa kerjakan dalam hidup kita adalah apa? Tuhan dapat melakukan segala sesuatu secara tiba-tiba pada waktunya. Artinya apa? Ya, Tuhan dapat menjawab. Ya, Tuhan dapat mengabulkan doa-doa kita, permohonan kita secara cepat. Ya, kita bisa terima mujizat. Ya, mungkin teman-teman, Bapak Ibu pernah mengalami ya, ketika saudara mungkin berdoa, Tuhan langsung jawab. Nah, gitu kan? Ada mungkin atau ketika saudara berdoa minta kesembuhan, Tuhan langsung sembuhkan. Ada juga seperti itu. Jadi Tuhan bisa ya melakukan segala sesuatu secara tiba-tiba. Tetapi dari ketiga poin ini ya kesimpulannya adalah apa? Ya, kesimpulannya adalah apa? Dari semua ini kita semuanya ya, kita semuanya, saya dan saudara, semuanya itu sedang menunggu waktunya Tuhan. Amin. Atas doa-doamu, atas kerinduanmu, atas pengharapanmu, ya kan? Semuanya, apa yang ada dalam hidupmu yang kau minta sama Tuhan. Kita semua sedang menunggu waktunya Tuhan. Dan biarkanlah ya, kita semua mau mengikuti proses daripada Tuhan. Ya kan? Kita mau mengikuti proses daripada Tuhan. Kita mau mengikuti waktu Tuhan. Mungkin ada yang dijawab Tuhan 10 tahun. Ada yang 5 tahun. Ada yang 3 tahun, 2 tahun. Ada yang setahun, 6 bulan, sebulan, sehari, bahkan bisa 3 menit, 5 menit. Ada. Tetapi biarlah di balik semua itu, ya percayalah bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik bagi hidup saya dan saudara.